Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam dan bahagia guru hebat dimanapun berada. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini adalah video yang dipersiapkan untuk pertemuan hari kedua di pelatihan Quizizz, di mana Bapak Ibu akan diperkenalkan tentang Quizizz yang terintegrasi dengan kurikulum Merdeka. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mempresentasikan terkait Quizizz dalam kurikulum Merdeka. Baik, Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan mengambil judul Merdeka Belajar bersama Quizizz. Dalam presentasi ini, kita akan mengetahui tentang apa itu Quizizz, kenapa Quizizz, dan implementasi Quizizz dalam kurikulum Merdeka. Apa itu Quizizz? Tentunya Bapak Ibu sebenarnya sudah dengar Quizizz itu sudah lama ya Bapak Ibu ya. Quizizz untuk penilaian dan lain untuk penilaian, asesmen dan lain sebagainya. Lalu apa itu sih Quizizz sebenarnya? Baik Bapak Ibu, Quizizz adalah platform pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi. Ya Bapak Ibu, ini berbasis gamifikasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dengan berbagai mode penyelenggaraan. Dengan Quizizz, guru dapat dengan mudah menyiapkan berbagai bahan ajar serta instrumen penilaian untuk siswa. Jadi Bapak Ibu, Quizizz merupakan platform pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi. Jadi sangat cocok sekali Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan platform ini, Quizizz ini sebagai pembelajaran di saat ini. Kenapa? Karena ini tentunya sesuai dengan perkembangan zaman di mana saat ini kita sedang menghadapi generasi Z menuju generasi Alpha yang mau tidak mau, sadar tidak sadar bahwa mereka sangat senang menggunakan game di gadgetnya, sehingga dengan menggunakan Quizizz ini dapat menarik perhatian dan menimbulkan rasa senang pada siswa untuk mengikuti pelajaran Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu juga mungkin baru menemukan atau memahami bahwa Quizizz bukan hanya untuk penilaian, namun juga dapat digunakan sebagai bahan ajar. Baik, Bapak Ibu, Quizizz dipercaya oleh guru secara global. Ini dari data yang diperoleh Bapak Ibu, ada 75 juta pengguna aktif ya secara global di seluruh dunia. Ada 50 juta lebih pertanyaan dijawab tiap bulannya. Kemudian ada 30 juta lebih guru membuat aktivitas. Selanjutnya ada 3,5 jam per minggu itu menghemat waktu guru. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa guru suka menggunakan Quizizz? Ini 3 alasan terbanyak dari para guru. Yang pertama, pelajaran menjadi menyenangkan dan aksesnya yang mudah. Tentu dengan berbasis gamifikasi tadi ini akan menjadi hal yang menarik ya Bapak Ibu dengan menggunakan Quizizz. Karena ini kebanyakan digunakan dengan online, tentu ini membutuhkan akses. Nah, Quizizz dipercaya sangat mudah diakses Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menghemat waktu. Ini guru sekali Bapak Ibu ya, sangat menghemat waktu sekali. Yang ketiga, membuat siswa semangat belajar. Tentu ini menjadi tujuan dari kita sebagai guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Kurikulum Merdeka dengan Quizizz. Mari Bapak Ibu kita ketahui lebih jauh lagi tentang kurikulum Merdeka dengan Quizizz. Asesmen dan penilaian. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang Quizizz, sudah tidak jauh-jauh lagi dengan asesmen atau penilaian. Quizizz dapat membantu guru dalam menyiapkan asesmen murid, baik itu asesmen pembelajaran maupun asesmen kompetensi minimum atau AKM.
Kelas yang dapat menunjang TAR, Teaching of the Right Level, quiz mempermudah tugas guru dalam membuat dan memberikan tes. Quizzes memiliki banyak pilihan soal dan memungkinkan guru menentukan tingkat kesulitan, sehingga guru bisa menyesuaikan tes sesuai kebutuhan siswa. Quizzes juga menawarkan berbagai cara untuk menyelenggarakan quiz yang bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Fitur laporan detail juga memudahkan evaluasi dan refleksi proses belajar mengajar. Jadi sangat komplit sekali dengan quizzes ini Bapak Ibu. Selain juga memunculkan soal-soal yang menarik, quizzes juga bisa diatur waktu dan tingkatan soal-soalnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan. Selain itu juga dalam laporannya sangat detail sekali Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa mengevaluasi dan melakukan refleksi dari hasil asesmen atau penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Ini adalah 10 kelebihan quizzes ya. 10 kelebihan kenapa quizzes lebih menyenangkan ya. Yang pertama, interaktif dan menyenangkan. Jelas sekali Bapak Ibu, dengan menggunakan quizzes kita bisa berinteraktif lebih menarik lagi, karena ini quizzes ini sangat menyenangkan bagi siswa Bapak Ibu. Yang kedua, kostumisasi konten ya, dengan fitur-fiturnya yang beraneka ragam, tentu ini sangat recommended sekali. Kemudian fleksibilitas waktu, di mana Bapak Ibu bukan hanya bisa memberikan soal kepada siswa pada saat pembelajaran tatap muka, namun juga Bapak Ibu bisa menjadikan quizzes ini sebagai pemberi PR, jadi bisa di PR-kan. Kemudian evaluasi otomatis, jadi penilaian yang Bapak Ibu lakukan kepada siswa itu dapat dievaluasi secara otomatis. Statistik dan analisisnya juga lengkap. Kolaborasi antar guru juga bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam satu tingkat sekolah, misalnya di kelas 10 ada 2 guru yang mengampu satu mata pelajaran yang sama, maka Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi, baik itu membuat soalnya maupun menggunakan soal yang sama untuk guru yang berbeda. Berbasis cloud, karena ini platform ya Bapak Ibu, tentu ini ada penyimpanan di Maya, jadi berbasis cloud, beragam tipe pertanyaan, jadi tipe pertanyaannya juga sudah lengkap Bapak Ibu, ada yang esai, ada yang pilihan ganda, ada yang pilihan, ada yang menggeser ya Bapak Ibu. Kemudian beragam tipe game, juga tersediakan beberapa game yang siap mempermudah Bapak Ibu dalam asesmen. Kemudian juga tersedia fitur live-nya Bapak Ibu. Media pembelajaran. Quizzes dapat menjadi media pembelajaran yang interaktif. Selain membuat soal, quiz, asesmen guru juga dapat membuat bahan ajar atau materi ajar atau LKPD atau modul pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan lesson. Jadi lessonnya bisa digunakan Bapak Ibu, bisa digunakan untuk membuat asesmen, bisa membuat bahan ajar dan juga LKPD dengan menggunakan quizzes. Fitur lesson memungkinkan guru untuk menyajikan konten yang beragam, baik berupa teks, audio, maupun video, yang dapat menunjang pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodasi gaya belajar siswa yang beragam sehingga dapat meningkatkan minat belajar. Dalam hal ini Bapak Ibu, untuk audio dan video ini sangat khusus sekali, hanya bisa diakses oleh akun Premier. Namun untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu bisa menggunakan akun Belajar It, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan fitur audio dan juga video. Dengan presentasi interaktif quizzes, guru dapat mengintegrasikan media pembelajaran lain seperti GeoGebra yang dapat membantu memvisualisasikan materi-materi abstrak dalam matematika sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Jadi Bapak Ibu, dengan menggunakan quizzes sekarang kita bisa membuat bahan ajar atau presentasi
sesuai dengan fitur yang akan Bapak Ibu pilih. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi, di dalam lesson ini guru juga dapat menyisipkan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan umpan balik terhadap materi yang sedang dipelajari Bapak Ibu. Nah, selain itu juga saat ini sudah tersedia perpustakaan Quizizz. Di perpustakaan Quizizz telah tersedia banyak referensi asesmen pembelajaran dan AKM yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh guru sebagai referensi. Secara khusus, Quizizz juga telah menyusun konten asesmen pembelajaran yang telah diklarifikasikan berdasarkan topik dan subtopik serta tingkat kesulitan mulai dari mudah hingga sulit. Jadi sudah bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Konten tersebut dapat membantu dan sangat memudahkan guru dalam memberikan serta menyiapkan asesmen sesuai dengan keberagaman tingkat kemampuan murid. Nah, ini ada hot tipsnya Bapak Ibu. Masukkan kata kunci materi pembelajaran dan Quizizz akan mencarikan konten yang sesuai. Jadi dengan cukup memberikan materi pembelajaran, maka Quizizz akan mencarikan yang sesuai untuk Bapak Ibu. Guru dapat langsung menggunakan konten yang ada atau memodifikasinya, meng-ATM ya Bapak Ibu, dengan mudah. Guru juga dapat mengkombinasikan berbagai soal yang ada di perpustakaan Quizizz dengan book teleportasi. Nah, ini book teleportasinya ya Bapak Ibu. Hello. Communicate. Oke, selanjutnya Quizizz juga menyediakan AI. Nah, ini sudah ada simbol ChatGPT ya Bapak Ibu. Quizizz AI. Ada apa dengan Quizizz AI? Bagaimana Anda ingin membantu? Ya, jadi AI Quizizz juga dilengkapi dengan fitur AI. Dengan bantuan AI, guru cukup menuliskan topik materinya, mengunggah dokumen juga bisa, atau menyematkan link video YouTube. Ya, Bapak Ibu, atau Wikipedia, maka AI akan menyusun pertanyaan. Pekerjaan guru akan lebih diringankan dengan fitur AI-nya Bapak Ibu ya. Fitur AI di Quizizz juga dapat digunakan untuk memodifikasi kembali soal yang telah dibuat. AI bisa membuat soal menjadi lebih kontekstual Bapak Ibu. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Buat dari awal jika Bapak Ibu ingin membuat dari awal. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menggunakan link web ataupun YouTube, boleh ada di sini. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunggah dokumen untuk dibuat sebagai referensinya, materinya. Atau Bapak Ibu bisa langsung menanyakan ke hasil dari teksnya. Jadi minta AI untuk template teks Anda sendiri. Ya, bisa diminta langsung Bapak Ibu. Bagaimana cara menyiapkan Quizizz Anda? Buat Quizizz dari awal, ya, tetap dari awal ya Bapak Ibu. Atau impor soal dari Google Form atau Excel, itu juga bisa. Tambahkan pertanyaan dengan cepat dengan teleportasi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tambahkan pertanyaan di perpustakaan Quizizz, maka bisa langsung dicarikan. Jenis soal yang beragam. Nah, ini adalah jenis-jenis soalnya Bapak Ibu. Quizizz menyediakan berbagai tipe jenis soal yang dapat digunakan oleh guru untuk menyusun pertanyaan. Guru dapat menyusun asesmen dengan ragam soal mulai dari lost sampai ke hub. Di setiap pertanyaan guru bisa menambahkan gambar, video, atau audio sehingga dapat memfasilitasi gaya belajar siswa yang beragam. Dengan memberikan media dalam soal juga dapat meningkatkan pemahaman siswa karena semua indera terlibat dalam pembelajaran. Nah, pilihan tipenya itu ada pilihan ganda, susun ulang, syarat dan lepas, respon matematika, penandaan, mengkategorikan, isi bagian yang kosong, menjodohkan, jatuhkan ke bawah, label gambar, grafik matematika, dan pemahaman. Penilaiannya fleksibel Bapak Ibu. Jawabannya bisa berupa gambar,
ya, Bapak Ibu bisa menggambarnya di situ. Jawaban video juga bisa juga terbuka berakhir. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menjawab dengan jawaban audio. Nah, fitur lainnya yang disediakan dalam kuisis itu ada survei dan juga ada slide untuk presentasi ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini adalah contoh di pemahaman teks komprehensif. Buat satu stimulus teks bacaan untuk 2 atau lebih pertanyaan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jawabannya lebih dari 2. Selanjutnya yang ini klarifikasi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, mana? Dan kita ambil benar atau tidak. Bapak Ibu bisa memasukkan di kolom manapun. Kemudian ini juga udah contoh unggah gambar dan mintalah siswa mengidentifikasi area tertentu dalam gambar itu. Contoh permasalahannya menandai organ yang tepat dalam diagram, menemukan letak daerah di peta atau menemukan banyak geometris yang tepat. Ya, ini gambarnya gambar jantung sepertinya Bapak Ibu. Kemudian seret dan lepas label ke gambar manapun. Di sini Bapak Ibu diminta untuk mencocokkan gambarnya. Menentukan nama bagian dari tubuhan. Nah, tuh. Organ nama daerah dalam peta tersebut. Ini tipe berikutnya, menjodohkan ya Bapak Ibu. Libatkan siswa dengan konsep secara fisik saat mereka mencocokkan ibu kota dengan negara bagian. Pecahan dengan presentasinya bendera negara. Selanjutnya ada pilihan ganda ya Bapak Ibu, sudah sangat familiar sekali tentunya. Memungkinkan guru untuk memberikan hingga 5 alternatif jawaban. Izinkan siswa menjawab lebih dari 1 jawaban benar atau jenis soal pilihan ganda kompleks. Nah, yang di bagian sini sedikit berbeda ya Bapak Ibu, sudah ada gambar-gambarnya. Guru dapat menambahkan gambar dan pilihan jawaban. Nah, baik, selanjutnya Bapak Ibu, menurunkan atau susun ulang memungkinkan siswa untuk menyusun urutan kalimat, langkah, peristiwa, libangan dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Selanjutnya, fill in blank. Buat pertanyaan pilihan ganda menjadi lebih kompleks dengan meminta siswa untuk menemukan jawaban mereka tanpa ada bantuan atau pilihan Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada gabungkan isian singkat dan pilihan ganda dalam satu soal. Jenis soal ini dapat digunakan untuk membuat soal menjodohkan atau benar dan salah. Ini kategori khususnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis dengan pertanyaan terbuka. Biarkan mereka menjelaskan atau memberikan opini terkait permasalahan kontekstual dalam kehidupan. Lanjut Bapak Ibu, jawaban audio ya. Jadi Bapak Ibu dengan menggunakan akun Belajar It, Bapak Ibu bisa menggunakan kuisis dan siswa bisa menjawab dengan audio. Beri kemudahan siswa dalam menjawab pertanyaan terbuka dengan menjelaskan konsep melalui rekaman suara, karena tidak semua siswa memiliki kemampuan menjelaskan suatu hal dalam kalimat. Bagi guru bahasa, jenis soal ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca atau pelafalan. Jadi ini adalah fasilitas baru kita Bapak Ibu. Selanjutnya video respon. Juga sudah ada contohnya ya Bapak Ibu. Fasilitasi siswa dengan mengizinkan mereka untuk menjawab pertanyaan dengan video. Sebagai siswa mungkin kesulitan ketika diminta untuk menjawab soal uraian. Dengan fitur ini, guru dapat memfasilitasi siswa tersebut serta melatih kemampuan presentasi mereka. Guru dapat secara langsung melihat mimik
dan ekspresi mereka ketika menjelaskan atau memberikan argumen. Jadi sudah disiapkan ya Bapak Ibu videonya, siswa tinggal menjawab pertanyaan yang kita minta. Menggambar, jadi di sini juga Bapak Ibu jawaban dari siswa bisa berupa gambar. Kembangkan kreativitas dan ingatan siswa, minta siswa menggambar sebuah bentuk geometri atau beri sebuah titik, garis, bentuk dan minta mereka untuk mengembangkan unsur tersebut menjadi sebuah gambar. Guru juga bisa menggunakan dua gambar berbeda dan minta siswa untuk menandai perbedaannya Bapak Ibu. Selanjutnya ini soal matematika ya. Quizizz memudahkan guru dalam membuat soal matematika. Pada editor, soal telah dilengkapi dengan editor simbol-simbol matematika. Guru tidak perlu lagi menggunakan kode ataupun latex yang rumit ketika membuat rumus matematika. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ya. Bentuknya ada macam-macam sekali sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang mengajar guru matematika, yang mengajar mata pelajaran matematika Bapak Ibu. Ini juga fitur yang cocok sekali untuk para guru-guru matematika, yaitu fitur grafik. Belajar matematika lebih seru dengan grafik. Dengan jenis pertanyaan ini, guru dapat melatih siswa untuk menunjukkan letak suatu titik, garis, ataupun grafik dalam bidang Kartesius. Selanjutnya Bapak Ibu, ini respon matematikanya. Tidak hanya memberi kemudahan guru dapat membuat soal matematika yang membuat simbol matematika. Dengan jenis pertanyaan ini siswa juga dapat menjawab soal dengan simbol matematika sebagai pecahan, eksponen atau bentuk akar. Jadi siswa juga bisa menjawab sesuai dengan pemahamannya. Berikan pertanyaan yang untuk pollingnya Bapak Ibu, berikan pertanyaan yang memerlukan respon atau umpan balik dari siswa. Kemudian pertanyaan terbuka di mana tidak ada jawaban yang salah. Menjelaskan asesmen di Quizizz. Asesmen pembelajaran lebih menyenangkan dengan Quizizz. Nah, terbang dia Bapak Ibu. Penyelenggaraan asesmen di Quizizz dengan memilih mainkan sekarang diselenggarakan langsung di kelas. Siswa berpartisipasi dengan perangkat mereka. Lihat nilai kelas dengan papan peringatan. Terakhir, langsung saat siswa mau belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, tetapkan kuis atau penilaian untuk siswa sebagai pekerjaan rumah. Jadi Quizizz bisa digunakan untuk membuat pekerjaan rumah ya Bapak Ibu. Siswa berpartisipasi dengan perangkat media dan jawaban pertanyaan dengan kecepatan mereka sendiri. Lakukan kegiatan kuis langsung di kelas tanpa perangkat siswa. Jadi selenggarakan permainan kuis persentase yang membedakan, karena melalui mode ini guru yang akan mengontrol kapan pertanyaan berlangsung akan berakhir. Jadi Bapak Ibu sebagai guru bisa mengontrol mau berapa menit dalam satu soalnya, minimum maksimalnya itu bisa diatur Bapak Ibu. Fitur lainnya, guru dapat mengunduh, mencetak dan mengandalkan lembar kerja latihan siswa. Itu bisa Bapak Ibu download ketika Bapak Ibu menggunakan Quizizz. Reviewnya, selenggarakan permainan Quizizz dengan mudah. Melalui metode ini siswa dapat bermain di perangkat guru atau menggunakan metode paling kreatif, yaitu tabok screen. Yang terakhir, bagaimana tebak-tebakan dengan Quizizz ala flashcard atau kartu cepat. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada contoh master mode, puncak penguasaan dan mode permainan langsung baru yang menarik, di mana siswa berlomba ke puncak gunung sebagai pencapaian penguasaan. Jadi sistemnya dibuat seperti game ya Bapak Ibu. Laporan perkembangan siswa. Maka kita akan mendapatkan
rata nilai siswa, kemudian berapa download laporan yang Bapak Ibu download laporan. Tentu ini sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah lakukan ya Bapak Ibu, tidak mungkin bisa di download kalau Bapak Ibu belum melakukannya. Nilai masing-masing siswa itu muncul juga Bapak Ibu, seperti contoh laporan perkembangan siswa. Jadi sudah lengkap sekali dianalisis di data ya Bapak Ibu. Laporan hasil siswa dapat dilihat atau dipantau secara real time, serta pelaporan hasil di kinerja juga maupun kemajuan individu yang sangat rinci. Dengan demikian guru dapat mengevaluasi hasil pembelajaran dengan lebih lengkap. Guru tidak lagi kesulitan ketika harus melakukan analisis soal dan perkembangan setiap individu. Hal ini memudahkan guru ketika melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Laporan kuisis tersedia dalam platform Excel dan juga PDF, sehingga ini juga akan memudahkan guru dalam melakukan dokumentasi dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi sudah disediakan dengan lengkap oleh Quizizz. Membuat bahan ajar dengan Quizizz. Nah, bahan ajarnya seperti apa ya Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan. Fitur listen atau slide presentasi dari Quizizz. Guru dapat menyiapkan bahan ajar, materi ajar, LKPD, modul ajar yang interaktif dengan menambahkan berbagai macam konten berupa teks, gambar, audio, video, dan juga pertanyaan untuk umpan balik kepada siswa. Desainnya seperti ini Bapak Ibu. Guru dapat menggunakan file presentasi dari Google Drive atau membuat konten secara langsung di Quizizz dengan berbagai template dan jenis yang sudah disediakan. Guru dapat menambahkan teks media, gambar, audio, video YouTube, dan link websitenya. Selanjutnya guru juga dapat menambahkan pertanyaan untuk umpan balik ya. Jadi untuk umpan baliknya Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan. Fiturnya ekstra dalam lesson, spin the wheel, cara interaktif untuk memilih dan melibatkan sejarah saat sesi pembelajaran. Guru juga dapat mengaktifkan interaktif whiteboard atau papan tulis untuk melibatkan semua siswanya Bapak Ibu. You can will Quizizz, beberapa fitur yang menjadi favorit guru-guru di Indonesia, yaitu bull teleportasi. Kombinasikan soal-soal dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan Quizizz. Quizizz dengan lebih cepat ya Bapak Ibu, sangat membantu guru ketika harus mempersiapkan latihan soal untuk siswa dengan waktu yang terbatas. Selanjutnya dengan mengaktifkan pembacaan otomatis akan membantu siswa dalam bentuk yang belum dapat membaca secara utuh untuk dapat memahami soal. Penjelasan jawaban, guru dapat menambahkan penjelasan dari setiap pertanyaan. Siswa akan merasa terbantu dengan adanya penjelasan ini, sehingga mereka dapat mengkoreksi kembali jawaban mereka. Jadi kita saling bantu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu ketika digunakan. Adaptive Question Bank, bank soal adaptif. Dengan mengaktifkan pertanyaan adaptif, setiap siswa akan dapat paket soal yang berbeda setiap percobaannya. Skip question adalah melewati pertanyaan bila dapat melewati pertanyaan. Seperti ini ya Bapak Ibu. Kerjasama dan pelatihan. Nah, selesai ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah video kita di hari kedua. Mudah-mudahan ini menambah wawasan dan penguatan bagi Bapak Ibu semuanya.
terkait dengan kuisis dalam kurikulum Merdeka ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.